Dan gue udah bikin story ini di Instagram gue. Dan ada beberapa pertanyaan udah pernah gue jawab, jadi gak akan gue jawab lagi. Pertanyaan pertama, mahar untuk menikahimu. Ini baru pertanyaan pertama loh. Oke. Karena nanti tanya lagi kalau gue udah ada calonnya. Pertanyaan kedua, berapa ukuran sepatu? Kalau untuk heels 38, kalau untuk sneakers 40. Bentar lagi gue tahu kan. Pertanyaan ketiga, tinggi badan sama berat badannya berapa? Tinggi gue 165, berat gue 48. Ya, turun 2 kilo, anjir. Pertanyaan selanjutnya, love language lu tuh apa sih, Han? Love language gue tuh ada 2, physical touch sama act of service. Kalau physical touch tuh kayak pegangan, gue tuh suka banget pegangan. Kayak anjrit, apalagi tanpa diminta terus tiba-tiba gue digandeng kayak yang gila, gue bisa cinta mati gitu. Terus kalau kalau act of service tuh kayak tiba-tiba tuh ngelakuin hal yang simple tapi sweet banget gitu. Kayak contohnya, Bosen gak sih? Jajan yuk! pertanyaan selanjutnya, target nikah kapan Selir? Sebenarnya tuh gue siap nikah tuh umur 24 tahun ini, berarti tahun ini gue 24. Cuman kalau misalnya jodohnya apa gue sih, ya udah gitu. Ya udah, gimana lagi. Pertanyaan selanjutnya, pil softline-nya dong. Karena ini rahasia, jangan kasih tau siapa-siapa. Hai semuanya, jadi softline favorit aku sekarang itu dari cocolens.id. Dan aku dikirimin banyak banget. Aku dapat kartnya juga, gemes banget. Gak tanggung-tanggung aku dikirimin 4 softlens varian terbaru yaitu Urara. Dan ada air softlensnya juga yang 60 ml. Bukan cuma itu, aku juga dikirimin bonus softlens harian yang shimmering grey. Ya ampun, gemes banget. Dan yang terakhir tempat softlensnya. Untuk harganya murah meriah mantap, jadi gak usah khawatir. Untuk yang mau order, aku taruh linknya di description ya. Dan softlens lagi gue pakai sekarang itu Urara Hazel. Pertanyaan selanjutnya, pilih pasangan yang enak diajak ngobrol atau cekatan dalam hal apapun. Oke. Ini gue gak bingung jawab ini karena gue pernah merasakan, gue pernah ada di posisi ini gitu. Sedikit curcol ya. Jadi waktu gue nginep nih di Wisma Atlet, kalau yang belum tahu, gue sempet isolasi di Wisma Atlet selama 10 hari. Terus kebetulan pada saat itu gue deket nih sama cowok. Pas gue masuk ke Wisma Atlet, dia kayak sibuk sendiri banget, nggak ada aksi, nggak ada apa. Gue juga nggak minta dia untuk beraksi, nggak, cuman namanya lagi ngedown terus kayak mana gitu. Cuman dia asik gitu kalau ngobrol sama dia, seru. Terus tiba-tiba ada satu cowok lagi yang aksinya tanpa diminta udah beraksi. Jadi pada saat itu gue lebih milih cewek yang beraksi tanpa diminta, udah bisa tahu memposisikan diri di mana, udah tahu cara menjadi penghibur gimana pada saat lagi ngedown gitu. Ngerti gak? Gitu deh pokoknya. Yang selanjutnya, apa yang bikin kakak bad mood? Banyak sih sebenarnya, cuman kayak paling bercandaan yang kelewatan. Gue jarang bete sama temen sih, kalau sama pasangan gue bete terus. Nggak tahu, kayak kalau nggak berantem sehari tuh kayak
Haha, apa ini tenang banget, tolong yuk berantem sekali. Kalau sama pasangan gue pasti sehari berantem 3 kali, apapun itu diberantemin. Masa lalunya, masa lalu gue, entah kayak ada aja gitu yang diberantemin. Pertanyaan selanjutnya, kalau putus biasanya blok-blokan nggak? Kalau dulu gue iya, karena cara gue untuk healing itu nggak lihat sosmednya, nggak lihat aktivitasnya, nggak lihat dia online atau nggak di WhatsApp, itu jadi bikin overthinking banget parah. Terus apalagi kalau dia bikin story sama cewek walaupun itu sama temennya tapi gue nggak kenal, gue harus mikir kayak anjir dia udah punya gebetan baru sedangkan baru putus gitu. Jadi buang jauh-jauh pikiran-pikiran itu dengan cara blok. Sebenarnya dulu kayak bocah banget sih, cuman cara itu paling ampuh gitu. Dalam jangka waktu setahun gue blok. Setelah gue udah kayaknya udah biasa aja deh gitu, udah gue unblock. Dia mau follow lagi ya udah followan, kalau enggak ya udah gitu, ngapain. Cuman kalau sekarang lebih ke ya udahlah ya gitu, kalau emang bukan jodohnya dan emang harus takdirnya seperti ini ya udah anjir, ya udah. Tapi gue tetap nggak lihat storynya sama sekali, nggak lihat, nggak kepoin, nggak liatin WhatsApp dia online atau enggak. Itu toxic anjir. Masih pikir kayak ih dia online, dia chat sama siapa? ngapain kan, sebenernya tuh ngapain mikir kayak gitu, cuma tetap aja kepikiran. Duh gerah ya, Wak. Pertanyaan selanjutnya, punya pengalaman percintaan yang kocak nggak? Kalau ada ceritain dong. Oke. Sebenarnya setiap dekat sama orang pasti ada yang kocak, ada cerita kocaknya gitu. Cuman ini yang anjir klimaks banget kocaknya gitu. Jadi gue nggak mau nyebutin nama, tempat, bahkan waktunya juga gue nggak mau ngasih tau karena gue takut dia nonton video ini. Oke, jadi itu dulu kayak gue harus cerita dari awal dulu nih. Jadi dulu gue temenan nih sama temen lah gimana sih, gue temenan. Terus dulu tuh gue cerita dan pas sama temen gue ceritakan kayak gue naksir tahu sama yang itu, kayak ganteng banget gitu. Dia tahu kalau gue tuh suka. Dan nih ya kan, singkat cerita, dulu kan lagi zaman-zamannya apa namanya, bajak-bajakan Twitter. Terus main bajak-bajakan lah. Sebelum kita main bajak-bajakan itu gue ngerasa ke temen gue beda ya gitu, kayak kok gue ngerasa kayak lagi diumpetin sesuatu tuh apaan gitu. Cuman kayak angka feeling doang kali. Terus akhirnya kita main bajak-bajakan Twitter dengan cara kita tukar-tukaran handphone. Gue megang handphone, pokoknya di rolling gitu lah pokoknya. Nge-tweet kan kayak bahkan bukan Twitter doang, Facebook pun juga kita bajak gitu. Ngetik apapun serandom itu ya udah gitu. Pada saat itu feeling gue tuh makin menjadi kayak kayaknya udah lo umpetin, gue tuh harus tahu tapi apa ya gitu. Nggak tahu namanya feeling perempuan nih. Sebenarnya tuh gak boleh, tapi gue kepo gimana sih. Akhirnya gue bukan cek gue bukan cek BBM, WhatsApp, SMS, gue nggak ngecek itu, tapi gue ngecek message Facebook ya. Nggak tahu, padahal kayak ngapain anjir chatan di Facebook gitu. Cuman gue kayak pengen lihat aja. Pas gue lihat ternyata temen gue jadian sama orang yang gue taksir, baru jadian, kayak anjir sakit banget gitu. Terus disitu gue liatnya kayak gue pasang muka baik-baik aja, sok cool, pura-pura nggak tahu, tapi aduh sakit banget gitu. Terus pas gue liat itu, Lo jahat banget sih lo jadian sama dia, padahal lo tahu gue naksir gitu. ya udah skip. Dan nih, nah dulu waktu gue cerita gue suka sama dia, gue suka sama cowok itu, si teman gue ini juga cerita gue juga suka tahu sama si ini, beda orang nih. Dan nih udah pokoknya skip deh. Terus tiba-tiba entah kenapa cowok yang teman gue taksir itu nge-chat gue, entah dari mana dapat kontak gue tuh, basa-basi kayak ini Hani ya, ini Hanifa ya, bla bla gitu-gitu deh pokoknya. Terus
Terus tuh gue mikir kayak ngapain aja nih ngechat gue padahal beda kelas gitu, nanya tugas nggak mungkin orang nggak sekelas gitu kan. Terus abis kayak gitu gue chat temen gue, kok dia dapat kontak gue ya, gue bilang gitu. Terus si temen gue ngomong, oh iya dia minta sama gue. Oh yaudah, gue pikir yaudah lah ya gitu. Dan nih beberapa lama kemudian tiba-tiba si cowok yang teman gue taksir itu nembak gue. Apa ini Miska? Terus gue galau tuh kayak, ih ini anak asik tapi dia kan tapi kan temen gue suka sama dia gitu. Gue cerita nih sama temen gue yang lain. Kebetulan temen gue yang lain tuh tahu cerita gue suka sama cowok, dan si temen gue ini jadian sama cowok itu. Ini orang yang berbeda ya, bingung gak lah jadinya, pokoknya dengerin aja deh. Terus si teman gue yang lain ngomong gini kayak, Apaan sih Han? Lo mikirin dia aja nggak mikirin lo. Udah, gas aja. kalau lo suka ya udah terima, kalau nggak suka ya jangan, ngapain gitu. Terus gue bilang, iya sih dia aja nggak mikirin gue gitu. Gue mikir tuh lama 10 menit nggak bercanda. Dah, oke, singkat cerita akhir kita jadian. Udah kan, ini belum hal yang terlucu, belum, tenang. Tiba-tiba kita mundur dikit ya, kita mundur. Dulu tuh gue lihat ada cowok kayak kakak kelas gitu nongkrong depan sekolah gue dari balkon nanti aja. Terus temen gue nyamperin, ini temen yang beda lagi, mohon maaf deh gue nggak bisa nyebutin namanya. Terus dia bilang, itu siapa sih, kenapa emang lo suka? Enggak lah, padahal iya hancur. Terus kata dia, oh iya dia kakaknya ini, dia bilang gitu. Dia nyebutin nama cowok, sebut aja A cowoknya. Gue yang kayak, oh ngapain nongkrong di situ, kan beda tongkrong, terus ngapain deh ke daerah sekolah kita gitu, beda sekolah. Terus dia bilang, nggak tahu deh. Nah, kita maju lagi nih, gue udah jadian kan. Lo tahu cowok yang gue taksir itu kakaknya si A itu pacarku pada saat itu. Gue udah jadian sama si A, gue baru ngeh, bukan baru tahu, gue baru ngeh. Jadi pas temen gue nyebutin nama si A, gue tuh nggak ngeh kayak dia siapa gitu, nggak pernah sekelas, ketemu kayak cuma sekelebat doang gitu, kayak ya udah nggak peduli, dia nggak berkontribusi buat hidup gue pada saat itu. Tiba-tiba gue jadian. Awalnya gue bilang kan gue nggak mau orang-orang tahu gitu. Terus akhirnya kayak entah kenapa semua orang jadi tahu, dia pamer kali ya gitu. Akhirnya ya udahlah, karena semua orang udah tahu, bikin status gitu. Anjir lewat. Dan nih, nah teman gue yang ngasih tahu pas di balkon itu ngomong gini, Hani, kok lo pacaran sama si A sih? Dia bilang gitu. Emang kenapa? Kan lo suka sama kakaknya. Kan lo suka sama kakaknya, kenapa lo jadian sama adeknya? Gue nggak tahu anjir. Deh gitu kan. Gue kayak cuman kagum doang sama kakaknya, kayak anjir ganteng gitu. Nggak niat hati pengen jadian sama dia, enggak gitu. Dah, terus namanya kita chattingan kan, tiba-tiba gue kayak ada kesempatan gue bisa chattingan sama kakaknya. Anjir, I'm sorry. Jadi kan gue ngechat kayak ngapain, bla bla basi lah pokoknya. Terus tiba-tiba pasti lama gue pepek ini kan. Terus tiba-tiba dibalas, sorry ini kakaknya A nya lagi tidur. Gue kayak what the, gue chattingan anjrit kan, gatel banget. Cuman kayak, lu gimana sih, lu paham gak sih situasinya? Dah, itu kan kocak tuh ya. Masih ada lagi, ini bersangkutan anjrit ya hidup gue. Terus tiba-tiba, pokoknya gue putus. Gue udah berapa jadi nih? 8 bulan apa? 6 bulan, enggak, lupa gue. Terus udah nih, skip. Tiba-tiba gue ada temen cowok galau.
cerita tentang mantannya. Terus kayak gue pengen banget Han balikan sama dia dan kayak gitu. Terus gue bilang, mana coba lihat sini cakep gak? Gitu. Dikasih lihat. Terus gue kayak, kan daya ingat gue sangat kuat ya untuk hal itu, tapi untuk pelajaran nol besar gitu. Terus gue lihat, ih kok kayak pernah lihat ya, namanya siapa emang, gue bilang gitu. Disebut sama dia. Terus gue langsung gini, nama username Instagramnya ini bukan, gue sebutin. Hah, kalau tahu dia bilang. Terus habis itu pas dia ngomong, kalau tahu sih username itu. Terus gue bilang gini, pacarnya namanya ini bukan. Iya, kalau tahu lagi sih, keren deh lo, dia bilang. Anjing kan, bukan keren. Masalahnya laki-laki yang dia pacarin sekarang itu, terus gue sempat naksir. Lo tahu kakak ganteng itu? Iya, kakak ganteng itu pacaran sama cewek yang temen gue taksir, yang mantannya dia. Jadi temen gue pacaran duluan sama si cewek ini, putus. Cewek ini akhirnya pacaran sama kakak ganteng yang gue taksir dulu. Terus gue akhirnya berdua sama temen gue galau, berduaan dengerin headset berdua lagu galau gitu. Terus kita berdoa, anjir. Kita berdoa, semoga mereka putus. Anjir deh. Jadi dari situ kita jadi deket kan, maksudnya deket dalam artian kayak lebih sering cerita atau cerita gitu-gitu. Dan nih dari situ akhirnya entah kenapa gue malah jadian sama dia. What the fuck, gue malah jadian sama temen gue yang gue berdoa supaya mereka putus, tapi gue malah jadian sama dia karena kita berdoa dulu. Ini saling berapa bulan kemudian gitu akhirnya kita jadian. Iya aneh anjir, sumpah deh. Itu jadi cerita kocak gue. Duh gerah banget nih, makin gerah, panas. Udah habis pertanyaannya, kayak gitu doang. Nggak tahu nih akan seru atau enggak, cuman enak ya ngomong udah luasa. Ya udah segitu aja video kali ini. Kalau misalnya seru, gue kayaknya nggak seru ya, cuman gue pengen bikin lagi nih. Ya udah kita lihat nanti aja respon dari kalian. Kalau minta lagi kita bikin, kalau nggak ada yang minta tetap kita bikin. Bye bye, gitu aja.